tebus dosaku, kubur kosong membuktikan kau hidup. Yes, kami mau bersukacita karena Engkau hidup Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami mau bersorak-sorai. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Engkau hidup. Ya hidup ada hari esok, sebab ya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kegembiraanku, Engkaulah kesukacitaku, terima kasih. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, terima kasih. Engkaulah masa depan kami, Engkaulah jaminan daripada warisan kami. Terima kasih, Engkaulah piala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu. Engkaulah sukacita hati kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Engkaulah masa depan kami. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, haleluya. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hore, haleluya. Dan hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, kalau saya berdiri saya mungkin udah loncat-loncat ya. Ya, saya percaya kita semua sudah bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu dimanapun kau berada, jangan malu-malu kalau puji Tuhan itu ya. Ekspresif, karena kita memuji Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kenapa kita harus bersukacita? Karena Dia adalah jaminan daripada kemenangan kita.
kemenangan dari setiap masalah kita. Ya, oke, saya mau ngajak Bapak Ibu kembali. Kita naikkan pujian El Shaddai. Tidak usah kita takut ya, karena Tuhan kita lebih besar, lebih berkuasa dari setiap masalah yang kita miliki. Dan Dia sudah menjamin kemenangan kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu kenapa kita bisa memuji Dia dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Ya, shalom Kakak Orlando, Kakak Lakon, Ibu Linda, dan semuanya, Ibu Esther. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih. Usah ku susah, aku terus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nya melimpah, El Shaddai. Dia
Tuhan, kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Bahkan Kau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah di dalam Kristus. Engkau sudah memberikannya bagi setiap kami. Engkau bahkan sudah membayarnya di atas kayu salib bagi kami. Kami mengucap syukur, kami sekarang menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Terangi setiap kami yang ada di live streaming ini. Terangi dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, beracaralah dan berkuasalah setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam pikiran kami yang membuat kami tidak bisa percaya akan firman-Mu, tidak bisa mengerti. Mungkin kami memiliki kebenaran kami sendiri saat ini. Kami hancurkan, patahkan oleh darah Yesus. Setiap kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu pelayanan ini dari awal hingga akhir, aku hancurkan, aku patahkan oleh darah Yesus. Aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semangat. Ada Kakak Heni, Kakak Elita, ya Ibu Elita Tarigan, Kak Maidalena, Ibu Mercy, dan semuanya, Kakak Leni, Pak Heri, ya Ibu Elma, Kakak Dewi, Kakak Uti, dan semuanya. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar. Kita akan membahas satu senjata yang paling ampuh dalam peperangan rohani, ya. Kemarin saya bingung, saya nanya Tuhan, apa isi hatimu untuk anak-anakmu? Terus Shalom, ada Kakak Stanley, bagaimana hasil operasinya ya? Semuanya baik, saya percaya. Terima kasih Roh Kudus, pemulihan yang sempurna datang dari Roh Kudus saat ini menjamah Kak Stanley, dipulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya tanya sama Roh Kudus, terus kepengen saya sih ngebahas yang lain gitu. Tetapi Roh Kudus berkali-kali menegaskan kepada saya tentang kasih, ya. Kasih. Saya lagi gak kepengen ngomong tentang kasih Tuhan, saya bilang. Tetapi Roh Kudus ya mendorong saya untuk membagikan topik ini tentang kasih, karena sebetulnya kasih itu, ya Bapak Ibu, itu adalah senjata perang yang sangat powerful, yang paling berkuasa. Sebetulnya kasih ini adalah doa saya waktu zaman dulu. Ya saya pernah berdoa sama Tuhan, ya saya sebetulnya baca firman Tuhan itu belajar dari rasul-rasul, ya. Yang menurut rasul-rasul penting, itu juga harusnya penting bagi kita. Rasul Paulus itu pernah berdoa kepada Tuhan, ya, dalam kitab Efesus 3 ayat 14 tentang kasih ini. Bagaimana dia bersujud kepada Bapa, memohon, sampai bersujud kepada Bapa untuk memohon. Jadi waktu zaman dulu saya nggak ngerti, kan saya belum sampai kepada kepewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada saya sampai hari ini, ya. Ya puji Tuhan, itu karena jawaban doa saya, karena dulu saya belum ngerti firman, saya cuman ya asal berdoa aja. Dan saya melihat yang menurut rasul penting, berarti itu sangat penting. Betul? Betul. Kalau menurut rasul penting, siapakah kita, ya? Pasti juga penting. Jadi Efesus 3 itu, ya, ayat 14 sampai 19, itu saya minta juga. Karena itu yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dan termasuk Efesus 1, ya, tentang kuasa, itu juga saya doakan, ya, menjadi pokok doa saya. Dan
Ya Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Nah, saat ini ya hati-hati apa yang kau doakan karena Tuhan akan memberikannya kepadamu ya. Saya akan bahas lebih lanjut mengenai itu ya. Saya mau mulai dari penciptaan. Ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum dunia ini dijadikan, iblis itu sudah ada, bukan? Iblis itu sudah ada, bahkan ketika dunia ini dijadikan ya, makanya Tuhan berkata seperti ini dalam firman-Nya. Saya mau membagikannya bagi Bapak Ibu semua ya. Mari kita sama-sama melihat kembali lagi kita kepada Kejadian 1 ayat 28. Ya, saya ini senang sekali membahas ayat firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ini mandat Tuhan bagi kita sejak awal ya. Kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Tadi kan saya bilang kasih adalah senjata yang paling dahsyat. Tuhan Yesus mengalahkan iblis di kayu salib bukan oleh senjata perang, bukan oleh gada, bukan oleh bom gitu ya, tetapi dikalahkan oleh apa? Oleh kasih di kayu salib. Tuhan Yesus mengasihi kita, kan Bapa di surga mengasihi kita, dan dengan kasih-Nya Dia buktikan di atas kayu salib, dan di situ Dia mengalahkan si iblis. Ya, kembali lagi terima kasih Kakak Orlando sudah mengingatkan Kejadian 1 ayat 28 itu yang saya mau ajak Bapak Ibu melihat. Mandat kita dari awal, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya, kita harus tahu dulu ya, manusia ini bukan hanya untuk makan, minum, pakai, udah gitu diselamatkan masuk surga. Bukan untuk itu. Bukan hanya untuk itu Bapak Ibu. Tujuan awal Tuhan menciptakan manusia itu, saya bacakan ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ketika Tuhan berkata, taklukkanlah itu. Nah, taklukkanlah dan kemudian apa? Berkuasalah. Nah, Bapak Ibu, kalau nggak ada yang perlu ditaklukkan, Tuhan nggak akan ngomong taklukkanlah itu, betul? Betul, karena si iblis itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, bukan? Ya kan, iblis itu sudah ada. Bahkan, Bapak Ibu perhatikan, ketika dosa itu belum masuk ke dunia ini, ketika maut itu belum masuk lewat Adam yang buka pintu gerbang portal hidupnya, sehingga roh maut itu masuk ke dunia dan membinasakan seluruh anak cucu Adam, ya kan? Membinasakan anak cucu Adam, kan kita juga anak cucu Adam, betul? Dibinasakan juga, kan kita mengalami kematian karena satu transaksi yang gagal oleh Adam, karena dia menjual hidupnya, hidup kekal dan kuasanya kepada iblis oleh karena satu buah terlarang yang dimakan oleh Hawa dan Adam, betul? Nah, jadi iblis sudah ada di dunia ini. Dan perhatikan bagaimana iblis sudah memposes. Memposes itu bahasa Indonesianya apa sih? Poses itu bahasa Indonesianya apa ya? I can't think of the word. Saya nggak bisa berpikir apa sih possession bahasa Indonesianya apa ya? Ya Bapak Ibu paham kan apa yang saya maksud ya? Apa itu? Merasuki ya. Terima kasih Kakak RJT. Ya, makhluk yang pertama kali dirasuki oleh iblis apa? Ular ya. Perhatikan,
Walaupun manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul. Selama dia tidak buka pintu gerbang, si iblis itu tidak bisa merasuki manusia, tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan manusia selama dia nggak buka pintu gerbang hatinya, portalnya dengan berbuat dosa, ya. Dia tidak akan bisa dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tetapi si iblis itu sudah bisa sudah bisa menguasai ular. Kalau logikanya dia bisa menguasai ular, dia juga bisa menguasai ciptaan Tuhan yang lain, bukan? Iya dong, ciptaan yang lain juga bisa dikuasai oleh si iblis. Ular aja bisa dirasuki, iya. Nah, demikianlah kenapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita ini berkuasa. Karena Tuhan Allah itu adalah sang penguasa, sang raja, sang penguasa, ya, yang dikatakan dia itu tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala, ya, yang tidak bisa untouchable, yang tidak bisa terjamah. Nah, itulah Allah, dan Allah menciptakan kita sebagai perpanjangan tangan kuasanya. Jadi ketika makhluk-makhluk lain, termasuk harusnya ya roh jahat, karena waktu itu ya Adam belum paham mungkin. Ya, jadi makhluk-makhluk lain itu ketika melihat Adam, yang dilihat apa? Gambar dan rupa Allah. Jadi yang dilihat seperti Allah sendiri. Kenapa mereka takluk kepada Adam? Bahkan diceritakan bagaimana Tuhan membawa setiap makhluk kepada Adam, supaya Adam memberi nama kepada masing-masing makhluk itu. Dan seperti nama yang Adam berikan, ya seperti itulah makhluk tersebut. Lihat Bapak Ibu betapa berkuasanya Adam waktu itu, ya. Oke, saya ingin membahas tentang kasih. Kalau nggak kepanjangan waktunya habis. Ya, cuman saya mau Bapak Ibu paham dulu mengenai hal ini, bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa. Jadi setiap makhluk itu yang sebetulnya ngelihat kita itu, dia ngelihat seperti Allah. Jadi mereka takut dan gentar. Bahkan makanya ya kenapa Adam bisa berkuasa. Nah, tetapi karena satu transaksi yang salah itu, maka Adam menyerahkan kekuasaannya kepada tangan si iblis. Dan apa yang Tuhan lakukan untuk memenangkan kembali kuasa itu dari tangan iblis? Oleh karena kasih. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari kitab Kolose 2 ayat 13 sampai 15, ya. Saya bacakan ya. Bagaimana Allah mengalahkan iblis, ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Bapak Ibu perhatikan, iblis itu jatuh karena apa? Karena dia kepengen menjadi seperti Allah, betul? Makanya dia jatuh. Nah, Tuhan itu luar biasa. Saya nggak bisa istilahnya dengan manusia itu, dengan pikiran yang so limited, dengan pikiran yang sangat terbatas, bisa mengerti kebesaran Allah, kemurahan hatinya Allah. Si iblis jatuh di dalam dosa karena dia kepengen menjadi seperti kita. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Si iblis itu kepengen banget menjadi seperti kita. Makanya dia nggak bisa seperti kita. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berhasil mencuri apa yang kita punya, otoritas, kuasa itu dia berhasil curi. Ketika si Adam berbuat dosa, ya,
Luar biasa kan, Tuhan menciptakan kita ini menjadi seperti Allah. Bahkan nanti saya akan bahas ya, saya akan bukakan ayat-ayat firman Tuhannya. Bagaimana Tuhan menyebut kita ini, kamu ini Allah ya, kita ini seperti Allah. Nanti saya akan bahas sampai ke situ. Kalau enggak ntar saya loncat-loncat terus, waktunya habis. Ya, oke. Lihat kan Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 14 ya tadi saya bacakan. Nah, tapi ya atas kebesaran Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita di atas kayu salib, menghapus semua surat hutang yang harusnya kita didakwa oleh iblis karena kita sudah jatuh di dalam dosa ya. Si iblis mau menghancurkan, istilahnya karena dia benci banget sama manusia ya, dia iri hati banget sama manusia, dia kepengen jadi seperti Allah, seperti kita ya, tetapi dia nggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan, maksud dia ini, dia ingin menghancurkan, membinasakan manusia karena tuh si iblis tahu bahwa Allah itu mengasihi sekali manusia. Kita dikatakan segambar dan serupa Allah, dan dia ingin membinasakan kita karena dia saking jealousnya, karena dia tahu ketika dia membinasakan kita manusia, maka dia menyakiti hati Tuhan. Betul? Betul, Bapak Ibu harus, ya saya, ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mewahyukan ini semua kepada anak-anak Tuhan yang ada di live room ini, sehingga kita mengerti akan firman Tuhan. Kemudian saya mau bacakan di Kolose 2 ayat 15, bagaimana dengan kasih Allah di atas kayu salib itu ya. Dia sudah memenangkan semua peperangan itu, kemenangan kita sudah dijamin di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 15 saya bacakan. Dan itu ya ditiadakannya. Jadi apa yang ditiadakan itu? Surat-surat hutang kita, hutang pelanggaran kita, dosa kita yang mendakwa dan mengancam kita. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa kita harus sama-sama lari dari dosa? Karena ketika kita berbuat dosa itu, kita, masih ingat yang saya share, kita sedang membuat kontrak sewa menyewa dengan iblis. Sewa menyewa, dia berhak menyewa ruangan dalam hidup kita untuk dicuri, untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Ya, ketika kita jatuh di dalam dosa. Nah, kenapa kita harus sama-sama lari dari dosa? Walaupun iya selalu ada pengampunan ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, minta ampun karena janji firman-Nya, ya dan amin. Tetapi ada peperangan rohani, nggak otomatis Bapak Ibu. Kalau otomatis, maka kita tidak akan melihat umat Kristen, orang percaya, mewarisi sakit keturunan, bukan? Kalau otomatis, betul kan? Yang saya ngomong ini masuk akal kan? Kenapa sih masih banyak orang yang berpikir bahwa, oh, percaya Tuhan Yesus, sudah nggak ada lagi kutuk. Iya, nggak ada secara roh ya, tetapi engkau harus bangkit, berjuang, melawan itu, menjadikan kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu. Jadi jangan dibulak-balik lagi. Kita sama-sama umat Kristen harus cerdas. Ya, kalau memang sudah nggak ada kutuk lagi, seharusnya semua umat Kristen diberkati dengan kesejahteraan, dengan damai sejahtera, dengan kemakmuran dong. Betul kan? Itu apa ya? Common sense. Common sense itu dalam bahasa Indonesianya apa sih? Masuk akal. Oke, kalau 2 ayat 15. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah, perhatikan, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan kasih loh. Dengan kasih apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melucuti pemerintah dalam hal ini bukan pemerintah secara jasmani ya Bapak Ibu, tetapi pemerintah secara roh ya, pemerintah di udara. Jadi Bapak Ibu, sama halnya seperti jasmani, bangsa-bangsa secara jasmani kan kita ada bangsa-bangsa, ada negara-negara, ada kota-kota. Nah, demikian pula dengan alam roh ya, kerajaan iblis juga terdiri dari
kepalanya, misalnya Lucifer, terus ada panglima-panglimanya, ada kerajaan-kerajaannya, ada ya, masih ingat saya pernah share bagaimana caranya dosa bekerja dan bagaimana caranya kuasa gelap itu memerintah dalam suatu wilayah. Ya, saya mungkin tidak akan bahas lagi karena kalau dibahas lagi panjang ceritanya ya. Topik saya hari ini tentang kasih. Kalau saya kesana lagi nanti panjang, nanti nggak selesai waktunya ya. Bapak Ibu kalau mau lihat tentang share firman saya yang kemarin-kemarin tentang ya banyak topik, Bapak Ibu bisa lihat di channel saya di Kutub ya, di Kutub Utara. Ya Bapak Ibu lihat di profil saya di TikTok, di situ ada alamatnya, Bapak Ibu bisa lihat siaran ulangnya di situ ya. Saya tidak akan bahas lagi kalau nggak cukup waktunya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa kasih itu adalah senjata yang paling powerful. Ya Bapak Ibu kalau pergi ke dukun misal ya, saya sih dengar dari mantan dukun yang terkenal yang sudah bertobat jadi pendeta ya, dari Pastor Daud Tony ya. Dia pernah mengatakan seperti ini, bahwa ketika orang itu hidup dalam kasih itu nggak bisa disantet, nggak bisa disantet. Oh iya, saya juga ingat Bapak rohani saya Pak Yo juga ngomong begitu ya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu nggak bisa disantet. Dan kalau misalnya nih suami istri, misalnya suaminya dipelet gitu, nah istrinya makin benci, makin marah sama suaminya, itu seperti kompor minyak, disirami minyak. Jadi apinya makin nyala, jadi kekuatan peletnya itu makin kuat. Kekuatan roh jahatnya makin kuat. Tetapi ketika si istri ini mengampuni, ya bertindak kasih sama suaminya, maka kekuatan roh jahat itu akan hilang. Nah makanya Bapak Ibu, setiap firman yang dituliskan di firman Tuhan ini, di Alkitab ini adalah untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan suruh ampuni, ya itu untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, ya saya seringkali juga ya mengalami serangan-serangan witchcraft itu sihir ya. Dan Tuhan ya puji Tuhan, Roh Kudus itu baik ya, selalu memberitahukan kepada saya sebelumnya, sehari 2 hari sebelumnya, sebelum saya diserang itu biasanya saya suka dikasih tahu. Nah, kalau udah dikasih tahu ya saya doa ya, saya minta Roh Kudus menolong saya, memenuhi hati saya dengan kasih. Kenapa? Karena saya tahu witchcraft itu biasanya ya, sihir itu biasanya yang nyerang saya itu selalu menyerang lewat pikiran dulu. Pikiran, karena kuasa jahat itu, karena orang yang diurapi Tuhan itu nggak bisa diserang oleh kuasa jahat. Tapi kalau saya buka celah, ya perhatikan Bapak Ibu, siapapun kita, walaupun kita udah diurapi Tuhan, udah spirit fill itu bahasa Indonesianya, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus melimpah ruah ya. Ya ini istilah dalam Alkitab loh, Bapak Ibu, jangan ada kan orang-orang yang berpikir seperti ini. Masa sih Roh Kudus bisa dipenuhi lagi? Emang Roh Kudus itu apa? Kan ada yang pernah bertanya seperti itu. Semuanya ada tertulis di firman Tuhan. Cuman karena hari ini kita nggak bahas tentang Roh Kudus, ya saya akan tetap fokus. Kalau nggak saya loncat ke sana ke sini ya, nggak akan cukup waktunya. Nah, selama kita buka celah kepada iblis, buka celahnya seperti apa? Kan saya sudah pernah ngajarin, manusia itu adalah portal, pintu gerbang. Ketika kita mengikuti keinginan daging, kita buka celah sama si iblis. Ya saya kasih kesaksian deh ya, tentang diri saya deh, supaya Bapak Ibu paham. Saya sebetulnya belum bahas sama sekali topik tentang kasih ini, tapi gak apa-apa ya, supaya nyambung sama Bapak Ibu. Contohnya yang real. Saya waktu itu dikasih tahu sama Tuhan ada serangan witchcraft kepada saya.
Ya, berkali-kali Tuhan udah kasih, cuman nah itu dia namanya manusia ya, namanya kedagingan itu ya. Saya ya ada bentrok dengan salah satu bapak rohani saya. Bapak rohani saya banyak ya, jadi nah, saya ada bentrok dengan salah satu bapak rohani saya. Saya tahu ini serangan witchcraft, I know. Ya saya tahu lewat, nah Bapak Ibu perhatikan, lewat medan peperangan kita di pikiran. Iblis itu nggak bisa menyerang misalnya secara langsung kepada orang yang diurapi Tuhan, tetapi dia bisa masuk ke dalam hidup kita, dia bisa mencuri kehidupan kita, bahkan kalau bisa dia bisa membinasakan kita kalau kita buka pintu, kalau kita nurut keinginan daging kita. Keinginan daging kita apa? Marah. Marah kalau misalnya kalau saya ya, kalau saya melihat, saya merasa melihat ada sesuatu yang gak benar. Saya merasa misalnya dimanfaatkan, saya merasa dimanfaatkan, saya merasa dia kan bapak rohani saya, dia kan seharusnya gimana gitu loh. Menurut saya belum tentu benar kan, belum tentu benar ya. Saya merasa misalnya, oh harusnya seperti ini dong, menurut saya nggak tepat dan lain sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Saya marah. Nah, itu tadi kenapa salahnya saya marah ya? Boleh marah tapi jangan berbuat dosa, kata Bu Esther. Saya marah, saya merasa ya Roh Kudus itu luar biasa, puji Tuhan ya. Walaupun Roh Kudus ketika saya marah itu kuasa Tuhan langsung menyambar saya, istilahnya memprotek saya karena uh, ya Roh Kudus tahu bahwa ada kuasa gelap juga yang sedang bekerja, ya, yang sedang men-witchcrafting saya bahasa Indonesianya menyihir saya. Ya, jadi saya marah, saya buka pintu dong, saya buka pintu ya kepada roh jahat untuk mencuri saya. Ketika mencuri dari saya, ketika saya marah berarti saya sudah ngikuti keinginan daging saya, betul. Ya, ini saya kasih contoh yang jelek supaya Bapak Ibu tahu ya, supaya Bapak Ibu jangan mengulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan. Jadi apa yang terjadi? Saya marah. Saya walaupun saya nggak marah langsung sama Bapak rohani saya, tapi kan ya Bapak rohani saya juga bisa mendengar apa yang saya doakan gitu ya. Apa yang saya unek-unek saya ngomong sama Tuhan ya. Saya bilang saya marah. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya nyetir ya. Saya nyetir, saya boleh kasih kesaksian, Tuhan itu selalu menyelamatkan saya. Berkali-kali Tuhan selamatkan saya. Yang tadinya mau disenggol sama truk, bisa entah bagaimana, nggak disenggol. Jadi berkali-kali Tuhan itu nyelamatin saya. Bahkan duit yang jatuh pun, duit istilahnya $50 ya. $50 itu berapa? 500.000 perak. 500.000 rupiah jatuh dari apa namanya, dari parkiran pun gak hilang. Jadi berkali-kali saya tahu Tuhan selalu nyelamatin saya di jalan gitu. Karena kan di sini kan saya selalu nyetir dan saya itu suka kurang tidur karena malam itu banyak saya dibangunkan Roh Kudus untuk berdoa dan lain sebagainya ya, tengah malam. Jadi saya itu tidur itu ya kadang tidur ya, kalau 5 jam itu sudah puji Tuhan, 5 jam itu berarti sudah cukup buat saya. Tapi biasanya kadang 3 jam, kadang 4 jam, ya kadang kalau 5 jam sudah oke bagi saya, 5 jam oke tidur setiap hari. Nah, tapi selalu Tuhan selamatkan. Tetapi hari itu, Bapak Ibu, hari itu ya, saya bisa aja nggak tahu kenapa, consciousnya saya, kesadaran saya hilang beberapa detik dan saya padahal lagi di lampu merah loh, bisa nyenggol orang yang di seberang, yang di depan maksudnya. Dan hari itu saya harus mengeluarkan uang $2.000. $2.000 itu sekitar 20 juta ya. 20 juta untuk ganti
uang ganti orang tersebut. Ya Tuhan tetap berbelas kasihan, jadi urusannya nggak panjang, nggak perlu lapor polisi, nggak perlu lapor polisi, nggak perlu lapor insurance company, karena di sini kalau udah lapor insurance company ya memang insurance company yang akan menggantikan, tetapi cost saya jauh bisa lebih gede, mungkin bisa double, bisa triple ya kalau hal itu terjadi. Nah, itu menegur saya juga karena saya sudah buka pintu, buka celah sama iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Masih ingat saya bagikan, setiap kali kita nurut keinginan daging, kita buka pintu untuk si roh jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Memang kita bisa datang sama Tuhan, minta ampun, dan jangan lupa Bapak Ibu, minta darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutub dosa kita. Saya saat itu belum sempat karena seharian marah terus terang ya, ngaku dosa dan ngasih contoh sama Bapak Ibu bagaimana medan peperangan kita itu ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Ya, bagaimana kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menundukkan keinginan daging kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita harus selalu mau menundukkan ya. Kalau enggak, kalau engkau ngikuti keinginan dagingmu, engkau sedang buka pintu gerbangmu lebar-lebar bagi si iblis itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan selama kita sudah melakukan transaksi dosa itu, ya si iblis punya hak. Engkau nggak bisa nyalahin Tuhan. Engkau sendiri yang buka pintu gerbangmu. Ya, saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, doa apa sih yang saya doakan ya? Yang saya doakan beberapa tahun yang lalu ya, bahkan sebelum saya diurapi Tuhan, saya berdoa seperti ini. Saya bacakan ya di kitab Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Ini doa saya. Oh, sorry, bukan Efesus 1 ya, sebentar. Doa yang saya doakan kepada Tuhan ya, sebentar, saya cari ayatnya ya. Dulu ini adalah doa saya, bagaimana I bow on my knees. Saya ingatnya bahasa Inggrisnya, jadi saya harus lihat bahasa Indonesianya. Tapi itulah yang saya doakan ya. Itulah sebabnya Efesus 3 ayat 14 sampai 19 ya, saya bacakan. Paulus berkata seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, perhatikan, aku berdoa, ini doanya Paulus sampai sujud kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, perhatikan, Paulus sampai sujud di hadapan Bapa hanya berdoa supaya kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting, memiliki kasih itu ya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan
Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, siapa yang kepengen dipenuhi oleh kepenuhan Allah? Luar biasa kan ayat firman Tuhan ini. Dulu saya nggak ngerti apa sih maksudnya dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Tetapi karena saya melihat bahwa Rasul Paulus melihat ini begitu penting, sampai dia berlutut di hadapan Bapa kita untuk berdoa supaya kita dipenuhi oleh kasih. Karena ketika kita dipenuhi oleh kasih, kita itu dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita ini menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama seperti Allah. Ingat tadi yang dari awal saya ceritakan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah supaya kita berkuasa, bukan? Dan kuasanya itu sudah jatuh ke tangan iblis, kemudian dimenangkan kembali oleh Kristus. Dan saat ini kita ini adalah tubuhnya. Kita ini adalah tubuhnya. Tuhan Yesus kan adalah kepalanya. Jadi kuasanya itu diberikan kepada kita. Nah, seberapa besar kita bisa mengakses kuasa Allah itu adalah seberapa besar kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa besar kita bisa menampung kasih Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah, karena kalau kita sudah dipenuhi oleh Allah, ya kita dipenuhi oleh Allah sendiri. Jadi kita keluar itu, semua makhluk akan melihat kita menjadi seperti, Bapak Ibu, seperti siapa? Allah. Bapak Ibu nangkep kan apa yang saya sampaikan ini? Nggak mungkin engkau tidak akan bisa, maksudnya nggak mungkin engkau tidak berkuasa atas makhluk-makhluk di bumi ini. Tidak mungkin engkau tidak akan memiliki kuasa jikalau engkau dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Semua kegelapan akan sirna dalam kehidupanmu ketika hidupmu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, doa-doa saya itu nggak percuma. Beberapa tahun yang lalu waktu saya belum diurapi Tuhan, saya suka doa ini. Ya, saya ingat dalam bahasa Inggris saya selalu berdoa seperti ini. I bow on my knees before you, Father, that I shall be filled by the fullness of God, by the fullness of love, that I may know what are the riches of your glory. Ya, pokoknya begitulah dalam bahasa Inggris saya doa saya seperti itu. Bagaimana supaya kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, supaya saya perkatakan ini setiap hari. Nah, Bapak Ibu juga boleh menjadi doa-doamu ya. Saya selalu berdoa seperti ini. Supaya segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Cuman saya selalu doanya dalam bahasa Inggris, sama aja ya Bapak Ibu. Doa dengan bahasa Jawa dengan bahasa Sunda yang gimana kak engkau enaknya gitu, engkau bisa ngomong sama Tuhan, perkatakan ini, Tuhan saya berdoa kiranya seperti ini, yang engkau bisa doakan dengan doa pribadi seperti ini. Kiranya menurut kekayaan kemuliaan-Mu engkau menguatkan dan meneguhkan saya oleh roh-Mu di dalam batinku. Engkau bisa pakai ganti kata-katanya dengan dirimu, personal, make it personal ya. Sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini doa saya bertahun-tahun yang lalu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menggenapi doanya ya. Akhirnya Bapak Ibu pernah ingat bagaimana saya membagikan bagaimana caranya diurapi Tuhan. Ya kan, masih ingat kan? Bapak Ibu yang belum nonton, engkau bisa ngikut siaran ulangnya di channel YouTube saya ya, yang ada di profil TikTok saya. Itu alamatnya di situ. Pernah ingat bagaimana saya men-share how to unlock the Spirit of God within you? Bagaimana engkau membuka kunci
karena setiap kita itu sudah didepositkan benih ilahi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus kan. Ada benih ilahi yang sudah didepositkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana caranya kita membuka kunci sehingga membiarkan Roh Kudus itu ya, aliran air kehidupan itu memenuhi kita, memimpin kehidupan kita. Karena ketika aliran air hidup itu, ketika Roh Kudus yang menguasai kita, memimpin kita, kasihnya Tuhan ya, kadang kita bilang itu adalah kasihnya Tuhan, itu adalah Roh Kudus, kasihnya Tuhan yang memimpin kita, maka kita akan dibawa menuju ke padang rumput yang hijau. Nggak mungkin, ya mungkin aja dibawa ke padang gurun seperti bangsa Israel, tetapi cuma numpang lewat doang, nggak akan tinggal di padang gurun ya Bapak Ibu. Kalau engkau sudah sampai ke sini, engkau akan ya mungkin secara jasmani engkau diam di bumi ini yang kelihatan ini, tetapi secara alam roh engkau itu diam di ya di tepi aliran sungai yang tenang. Ya, saya boleh saksikan Bu Esther pernah kan mendoakan saya, terus Bu Esther bilang saya melihat aliran sungai ya. Nah, itu yang dimaksud Bu Esther ya, dan semuanya Bapak Ibu ya. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati. Yang paham ketik amin, yang nggak pahamnya di mana nanti saya jelaskan kembali ya. Ya, tadi ada yang bertanya mengenai ayat firman Tuhan. Tentang yang barusan saya bacakan di kitab Efesus ya, Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Bagaimana Paulus mengerti sekali pentingnya kita dipenuhi oleh kasih Allah. Karena kasih itu adalah sesungguhnya pribadi Allah sendiri ya. Saya belum sampai ke situ, masih panjang kalau topik kasih ini ya, kita lanjutkan besok. Tentang topik kasih ini masih panjang tentang topik kasih, tetapi ya kasih itu adalah senjata yang paling ampuh bagaimana Tuhan mengalahkan si iblis di atas kayu salib, dan bagaimana ketika kita hidup dipenuhi oleh kasih Allah, maka kegelapan itu minggir ya, sakit penyakit itu sembuh. Ya, saya kan sudah saksikan berbagai macam sakit penyakit yang saya alami. Sembuh sekarang, puji Tuhan, sehat. Luar biasa ya. Oke, sudah pukul 7.54, saya tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Mari kita tutup. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang sudah memberikan pewahyuan, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kiranya Engkau terus yang memberikan pengertian, Engkau terus yang mengajar, Engkau terus yang mengingatkan setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, dan Engkau yang menolong setiap kami sehingga kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh keluar menjadi lebih daripada pemenang, kembali kepada mandat yang Engkau sudah berikan sejak awal penciptaan. Kami akan menaklukkan segala sesuatu yang Engkau sudah taruh di telapak tangan kami, di bawah kendali kami. Kami keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk anak-anak-Mu. Saat ini saya berdoa-doa berkat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saya melepaskan berkat Tuhan saat ini atas Bapak Ibu semua. Diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, dipulihkan keadaan rumah tanggamu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, toko-tokomu, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, diberkati berlimpah-limpah.
dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, saya mau berdoa. Oh ya, saya berdoa ya bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami sekarang. Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu sekarang yang sedang sakit. Jamahlah Roh Kudus. Datang dan jamahlah setiap anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Dilawat oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua yang sedang sakit. Yang sakit tangan, kaki sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kuasa dosa, belenggu sakit, penyakit, belenggu kutuk. Sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Jadilah engkau bebas sekarang. Roh sakit penyakit aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh sekarang, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit di persendian, kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskan, menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kasih Tuhan sekarang mengalir. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, tangkap aja kesembuhan itu dengan imanmu sekarang. Kuasa Tuhan mengalir. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah Bapak Ibu semua yang sakit. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apapun sakit penyakitmu, engkau tangkap, bilang kesembuhan menjadi milik saya ambil sekarang kesembuhan menjadi milik saya dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Jadi apapun sakit penyakitmu, dengan langkah iman seperti itu, karena sekarang terima kasih Roh Kudus, lawat setiap anak-anakmu, lebih dahsyat lagi, terima kasih Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu yang merasakan jamahan Tuhan ya, yang merasakan, mungkin ada yang merasa seperti angin yang mengalir, ada yang merasakan panas, ada yang merasakan sensasi seperti listrik ya. Apapun juga itu kuasa Roh Kudus yang sedang mengalir, menjamah. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu yang merasakan jamahan Tuhan sekarang, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu di live streaming ini. Bahkan hambamu berdoa, roh sukacita, roh damai sejahtera, kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah merasa kesembuhan, boleh tulis di komentar ya, kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Ibu Evi sembuh. Sakit apa Ibu Evi? Boleh tulis di komentar.
Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Lawat setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan, mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, mohon maaf ya tadi ada verifikasi di TikTok. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, kasih Tuhan mengalir menjamah Om Kris. Tangan kiri, kaki kirinya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, dosa, kutuk, sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir, kaki kiri dan tangan kirinya sekarang sakitnya hilang, ringan, bisa digerakkan dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus juga boleh ya. Harus klik tombol tamu. Kakak Vanza harus klik tombol tamu. Kalau mau didoakan secara khusus, oh ada ya di sini. Oke, saya sudah undang naik ke atas. Kakak Vanza, saya sudah undang naik ke atas untuk didoakan. Ya. Kakak Vanza, saya sudah undang naik. Ya, saya berdoa untuk Ibu Rismawati. Roh Kudus jamah Ibu Rismawati, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, segala kekhawatiran, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus, roh anxiety keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, bisa tidur dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi Ibu Risma dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kak Vanza, mohon maaf bisa buka kamera? Oh, nggak bisa ya. Dengan siapa nih saya bicara? Iya, Bu. Ya, namanya siapa? Hansa, Bu. Vanza. Oh, namanya Vanza ya, keren banget namanya Kak. Kak Vanza, tinggal di mana? Di Makassar, Bu. Oh, iya. Apa keluhannya Kak Vanza? Sakit di payudara kiri, Bu. Ada benjolan atau apa? Udah ke dokter? Sudah pernah dioperasi. Sudah operasi? Pernah, sudah lama. Tapi sekarang sakit sampai belakang. Dulu operasi apa, tumor? Iya. Oh, iya. Kak Vanza. Ya, Kak Vanza, sebelumnya apakah ada orang-orang yang harus diampuni, yang Kak Vanza belum ampuni? Saya sudah mengampuni. Ya, sudah mengampuni. Ya sudah, kalau sudah mengampuni ya, puji Tuhan. Kak Vanza, ikutin doa saya. Iya. Nanti saya akan berdoa untuk Kak Vanza. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya. Ampuni saya, Kak Vanza, ampuni saya kalau saya pernah membenci kalau saya pernah membenci orang-orang orang-orang yang menyakiti hati saya. yang menyakiti hati saya. Sekarang
Sekarang saya melepaskan pengampunan saya melepaskan pengampunan kepada orang-orang tersebut. Kak Fanza boleh sebut namanya di dalam hati atau kepada orang-orang tersebut. ya, sebutkan satu persatu nama di hadapan Tuhan, di hadapan roh-roh, semua roh-roh jahat juga. Kak Fanza sebut namanya. Sudah, Ibu. Oke, ya. Bapa di surga, Engkau melihat, mohon belas kasihan-Mu atas Kak Fanza, belas kasihan-Mu turun Kak Fanza. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Fanza. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, patah atas Kak Fanza dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya Kak Fanza sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Setiap roh tumor, roh sakit, penyakit, aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semua, saya cabut semua sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati sampai dalam nama Tuhan Yesus. Kak Fanza, coba kamu ngomong begini, tubuh jiwa roh saya sudah saya serahkan sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Saya membatalkan setiap perkataan sumpah serapah atas orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta ampun. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau jamah Kak Fanza saat ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Fanza. Semua sakit penyakitnya sekarang saya cabut keluar semua. Engkau sudah tidak berkuasa lagi atas Kak Fanza. Kasih Tuhan sekarang mengalir, menjamah Kak Fanza, membebaskan Kak Fanza dari semua sel-sel tumor negatif dalam nama Tuhan. Amin. Sel-sel kanker, sel-sel tumor negatif, sakit, penyakit sekarang keluar. Sekarang payudaranya sudah nggak sakit lagi, tulang belakangnya juga udah nggak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Ya, sekarang gimana? Apa yang kau rasakan? Sudah berkurang. Sudah berkurang ya. Ya. Yang di mananya yang sudah berkurang? Coba saya gerakkan dulu ya. Ya. Iya. Sudah berkurang? Ya, yang tinggal yang di belakang, yang di depan sudah saya tekan, sudah tidak terasa. Puji Tuhan. Tinggal bagian belakang saja. Oke. Kak Fanza mengucap syukur dulu sama Tuhan yang di Puji depan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Kak Fanza. Hamba-Mu mohon sekarang kuasa Tuhan. Sekarang dijamah Tuhan. Bukan hanya saja yang di depan yang sembuh, tetapi yang di belakang juga sekarang kesembuhan mengalir. Engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bebas. Semua sakit penyakit keluar. Sel kanker keluar.
keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Kavanza. Kavanza sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang kesembuhan mengalir, engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, engkau pulih. Bahkan Roh Kudus jamahlah hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Roh yang haus dan laparkan Tuhan, Roh akan turun atas Kavanza dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir jamah. Ya, Kavanza sekarang gimana punggungnya? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Terima kasih Roh Kudus. Mari kiranya saya mengucap syukur. Kavanza mengucap syukur juga ya. Terima kasih Roh Kudus sudah tinggal sedikit. Sekarang hamba-Mu berdoa, bukan hanya tinggal sedikit, Roh Kudus. Kiranya kuasa-Mu terus mengalir, menjamah punggungnya. Sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa atas Kavanza, tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah membebaskan Kavanza, Engkau yang sudah menyembuhkan dan memulihkan dia dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kavanza sekarang gimana? Udah hilang? Ya, agak kurang yang belakang. Kavanza coba mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakitku sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang gimana? Ya. Puji Tuhan ya. Gimana sekarang? Ya, depannya sudah enak, sedikit lagi belakangnya mungkin. Ya, Kavanza, bagian peperangan rohaninya Kavanza ngomong begini, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sakit penyakitku sama sekali, darah Yesus yang sudah membebaskan saya. Sudah ya, jangan bilang belum. Sudah membebaskan saya, sudah menyembuhkan saya, sudah memulihkan saya sama sekali. Sudah memulihkan saya sama sekali, semua sembuh. Ya, amin. Semua sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu doa peperangannya Kavanza ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Kavanza, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, engkau udah siap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu. Ya, saya disconnect ya, puji Tuhan. Iya Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, Bapak Ibu tadi kan saya bagian firman Tuhan tentang kasih. Nah, Bapak Ibu perhatikan kan bagaimana saya mendoakan orang sakit, kasih Tuhan mengalir. Nah, kasih ini yang saya perkatakan, ya saya share firman-Nya dan saya buktikan. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya bagikan firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasa Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya kan? Ya, terima kasih Kakak Orlando untuk komentarnya. Kakak sehat. Siapa tadi? Sehat Pak. Sahat Pak Dede, Kakak Proditna. Ya, Ibu Mercy. Ya, Kakak Siasa yang sakit. Tolong doakan kedua kakak saya atau siapa ya, kakak itu, ya saya lebih suka doa itu yang spesifik ya Bapak Ibu, jadi bisa diukur, misalnya doa siapa, namanya siapa, sakitnya apa gitu ya, spesifik, jadi jelas alamatnya. Enggak itu nanti kalau sembuh pun engkau tahu bahwa ini hasil dari jawaban doa, bukan begitu kan? Kalau enggak mungkin kebetulan sembuh. Bisa begitu? Bisa. Ya kan? Jadi saya suka
Saya suka doa itu yang spesifik. Kakak Stanley mau bersaksi boleh ya? Kita Kakak Stanley mana? Kakak Stanley saya undang ya naik. Gimana caranya sih? Kok saya Kakak Stanley? Oke, mau kesaksian. Boleh Kak Stanley, silahkan mau bersaksi. Tolong doakan. Shalom Kak Stanley, boleh. Shalom. Selamat pagi. Pagi Kak Stanley mau bersaksi. Selamat Wah, pagi. gimana ada di rumah sakit ya? Ya. Oh ya, mau nyapa dulu sama Ibu Esther. Ibu Esther, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Siara. Ya, pagi. Ya, selamat pagi Kak Stanley. Iya. Tuhan Ini memberkati. kan sementara pasca operasi setelah tanggal 23. Jadi ini sementara tahap pemulihan dan bersyukur semuanya berjalan dengan baik. Tuhan. Jadi tinggal menunggu hasil lagi 2 minggu 14 hari ya setelah operasi, menunggu apakah benar-benar memang clear. Jadi itu memang jadi juga harapan kami, harapan saya juga. Dan satu juga yang menjadi sukacita saya ketika saya didampingi istri saya Puji Tuhan. dan anak saya. Oh, puji Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Ya, puji Ya, Tuhan. Ya, itu Kak. yang paling bersukacita, membuat saya bersukacita. Ya, puji Tuhan. Jadi saya tidak merasa sendiri, saya didampingi oleh keluarga yang tadinya kami terpisah. Ya. Ini istri saya berusaha menyiapkan waktu untuk mendampingi dalam masa-masa pemulihan dari awal hingga saat ini. Tuhan ya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Saya senang sekali ngedengarnya. Kak Stanley, Ya. iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan firman Tuhan berkata, jikalau engkau berdoa sama Tuhan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Nah, apalagi sekarang mengenai sakit penyakit itu. Amin. Ya, sakit penyakit itu Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Jadi firman Tuhan katakan oleh bilur darahnya kita sudah sembuh ya. Jadi secara alam roh itu kita sudah sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya yang jadi janji Tuhan itu jadi milik kita? Kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan seperti apa? Kita percaya dalam hati bahwa kita sudah menerima kesembuhan itu dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita sudah sembuh. Maka kata firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Diselamatkan itu artinya bisa disembuhkan, bisa mendapat jalan keluar, bisa diberkati. Ya, karena arti kata selamat itu banyak. Karena bahasa Indonesia cuma satu kata selamat, tetapi itu arti katanya banyak. Nah, jadi apa yang harus Kak Stanley lakukan? Kita mau bersama-sama ya Bu Esther berdoa buat Kak Stanley itu in agreement, karena kata firman Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku dan berdoa memohon sesuatu maka itu akan diberikan kepada kita. Nah, kita harus percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah menerima jawabannya. Kita minta apa? Kesembuhan yang sempurna kan, negatif sel-sel tumor kan. Nah, kita harus percaya bahwa jadi jangan berharap. Kita harus percaya bahwa sudah nggak ada lagi sel-sel tumor dalam tubuhnya Kak Stanley. Jadi doa yang tepat ya, yang harus kita doakan ya Bu Esther ya. Kita berdoa seperti ini. Kita sepakat ya berdoa ya Bu Esther, Kak Stanley, kita sepakat berdoa seperti ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah menolong lewat perantara tangan dokter dan suster mengoperasi Kak Stanley sehingga operasinya berjalan dengan baik, dengan lancar dan semua sel-sel tumor sudah diangkat
Terima kasih. Dan yang terlebih lagi yang membuat sukacita kami adalah Engkau yang sudah memulihkan rumah tangganya Kak Stanley. Ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan hanya saja disembuhkan secara jasmani, tetapi ada berkat Tuhan untuk keuanganmu ya. Saya percaya ada berkat keuangan untuk keluargamu. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mewahyukan ini, dan hambamu percaya Kak Stanley dalam waktu-waktu dekat akan menerima berkat keuangan juga berkat ekonomi. Dan terima Amin. kasih juga Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan Kak Stanley sehingga tidak ada lagi sisa-sisa sel-sel tumor, tidak ada Amin. Nama sisa-sisa Tuhan Yesus. sel-sel yang membahayakan. Semuanya normal dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Terima Amin. kasih Nama Roh Tuhan Kudus, Yesus. terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, seperti Amin. itu Kak Amin. Stanley doanya Amin. ya. Nah, Terima itu kasih Bu Ziara. ya Terima sama-sama, kasih itu Bu Esther. yang harus Kak Ya, Stanley sama-sama. doakan ya, dan menjadi bagian doanya Kak Stanley, doa ucapan syukur. Oke, kalau gitu Kak Stanley, saya pamit Ya, dulu ya. Salam buat anak, buat istri. ya. Ya, shalom. Iya, iya Bu. Terima kasih ya. Oke, Shalom. yuk. Salam. Ya, senang sekali ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali melihat satu rumah tangga itu dipulihkan, karena Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati Tuhan ya, engkau harus melihat, maksudnya engkau itu keluarga itu harus rukun dulu. Itu kan biblical, biblical, bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Dan dari pengalaman juga saya ngomong ya. Oke. Berkatnya Tuhan itu utuh ya Bu ya, utuh. Jadi kalau Tuhan memberkati itu tidak cuma satu, tapi semua diberkati. Ya, amin. Puji Tuhan, betul sekali Bu Esther. Terima kasih untuk masukannya. Oke, masih ada kah yang mau didoakan? Keluarga rukun dulu. Iya, iya, buat Pak Sebastian Surya ya. Pak Sebastian, oke, saya berdoa buat ginjal ya. Buat Pak Sebastian. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu untuk Pak Sebastian, belas kasihanmu turun. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Sebastian, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk, keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa atas Pak Sebastian sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah Pak Sebastian. Ginjalnya sekarang berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Pak Sebastian dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Pak Sebastian, kasih Tuhan sudah menjamah Pak Sebastian ya. Ya, oke. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, tadi ada yang sakit lagi ya Bu Esther ya. Siapa ya? Masih ada kah di sini? Boleh ya Bu Esther ya? Atau sudah harus dagang? Atau harus sudah buka Boleh, toko? boleh. Tadi Belum, belum ya? masih di rumah. Ya, saya berdoa untuk cucunya Ibu Yuliani, Aileen
Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Aileen. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, sakit penyakit atas Aileen. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kasih Hancur, mengalir patah atas dalam nama Aileen. benjolan aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesembuhan mengalir, mujizat terjadi, darah Yesus tertransfusi dalam kehidupan. Ya, ini yang stroke itu siapa ya? Kalau yang stroke-nya orangnya ada di sini, saya panggil. Tapi kalau nggak ada di sini, ya saya nggak itu ya, Kakak Siasa, soalnya nggak jelas namanya siapa dan lain sebagainya. Saya suka mendoakan itu yang jelas ya, jadi alamatnya jelas. Ya. Ya, untuk Pak Hayang ya, Pak Hayang, apakah engkau masih ada di sini? Ya, Pak Hayang masih ada di sini kah? Saya berdoa ya. Salah bantal. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah lehermu. Sekarang lehermu sembuh, nggak sakit lagi. Yang salah bantal sekarang sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Hayang. Sekarang lehernya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas, sembuh, pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Hayang ya. Saya juga suka sih bangun tidur misalnya itu langsung, tapi kuasa Tuhan, ya puji Tuhan, langsung hilang ya. Ya, Pak Sebastian, ikut live streaming saya belajar firman Tuhan supaya Pak Sebastian itu nggak buka terus pintu gerbangnya sama sakit penyakit. Ya, kalau nggak jadi langganan sakit penyakit, kalau nggak jadi bulan-bulanan sakit penyakit. Kan firman Tuhan apa? Saya berdoa supaya engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwamu, hidup kita itu adalah pintu gerbang, portal, bahkan untuk sakit penyakit ya. Ada lemak di empeduku. Untuk Kakak Al Haryanja, masih adakah di sini? Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan khusus harus klik tombol tamu, jadi saya bisa berdoa. Maksudnya bisa dinaikin ke atas ya, nggak mesti naik ke atas juga sih. Ya, Kakak Al Haryanja, saya berdoa. Kasih Tuhan mengalir atas Kakak Al Haryanja. Darah Yesus sudah membebaskan, Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menyucikan, menguduskan, Engkau sudah mematahkan, menghancurkan setiap kutuk dosa atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah, jadilah Engkau bebas. Ya, empedumu normal, lemaknya mencair, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Empedumu berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang minta pujian, kita angkat pujian ya. Iya, Kakak Dewi setuju, Kakak Dewi masih ada di sini. Kakak Dewi masih ada di sini, mari kita naikkan pujian. Pujian apa? Coba kita naikkan pujian. Ada permintaan? Apa ya? Mari kita naikkan pujian. Firmanmu, oke, ini requestnya Kak Dewi udah dari kemarin-kemarin ya.
Oke, mari kita firman-Mu pelita bagi kakiku, terang judulnya itu bukan? Coba ya, mudah-mudahan ya betul lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Nggak apa-apa Bu Esther, kayaknya sudah waktunya kita pamit juga ya. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
semangat kita memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan kita adalah lebih besar daripada setiap tantangan kita. Karena Tuhan kita menyertai kita. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang di surga. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu semua besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.